selamat datang di channel Motomobi. Ini adalah suatu brand Eropa yang cukup jarang kami bahas. Ini adalah bagian dari VW Group. Yes, ini adalah suatu Audi. Sudah lama sekali kami tidak membahas Audi. Ini adalah suatu SUV atau crossover kecil dan kelihatannya ini adalah Audi yang paling laku. Ini adalah Audi Q3. Audi Q3 ini merupakan generasi kedua, jadi sejarahnya cukup pendek. Sedikit sejarah mengenai Audi Q3. Berawal dari 2011, terakhirlah generasi pertama Audi Q3. Mungkin karena ingin menyaingi BMW X1. Mobil ini memakai platform yang sama dengan yang dipakai VW Golf Mark V dan VW Tiguan generasi pertama. Bentuknya cukup menarik di masanya, sempat mengalami facelift dan pada facelift tersebut perubahan yang paling terlihat adalah pada grillnya. Kemudian generasi kedua, ini dia. Pertama kali diperkenalkan di dunia tahun 2018. Bentuknya lebih tidak SUV dibanding dengan generasi pertamanya. Seperti lebih pipih, kemacoannya sedikit berkurang, tapi kekerenannya sebenarnya bertambah. Jarang ada desain suatu Audi yang gagal di mata kami. Sebenarnya ada juga yang versi coupenya. Mereka menyebutnya dengan Audi Q3 Sportback untuk menyaingi head-to-head dengan BMW X2. Kembali ke mobil ini. Lengkapnya ini adalah Audi Q3 35 TSI. Dan kami tidak mengerti ini 35 maksudnya apaan 35 ini. Karena bukan 3500 cc dan spek mesinnya tidak ada yang berhubungan dengan angka 35. Di balik kap mesin ini adalah mesin 4 silinder 1400 cc. Anda tidak salah dengar, hanya 1400 cc. Kata TSI itu kepanjangannya adalah Turbo Stratified Injection, yang berarti mesin berturbo dengan direct fuel injection. Jadi penyemprotan bensinnya langsung ke ruang bakar. Berkat turbo, mesin kecil ini menghasilkan tenaga 150 horsepower dan torsi maksimal 250 Nm. Kami suka turbo. Kemudian menyalurkan tenaganya ke gearbox S-Tronic 6 speed. S-Tronic ini adalah istilah Audi untuk dual clutch. Ya, ini dual clutch, jadi ngoper giginya sangat amat cepat untuk menyalurkan putaran ke roda depan. Ya, ini adalah front wheel drive. Ada juga versi quattro-nya, tapi tidak laku di Indonesia. Karena all wheel drive di Indonesia itu lebih mahal karena peraturan pajak yang tidak masuk akal. Platform yang dipakai mobil ini adalah platform MQB VW Group yang berarti sama dengan VW Golf Mark 7 dan VW Tiguan yang baru. Suatu platform yang paling sangat amat luar biasa nikmat. Nanti kita coba mobilnya, nonton video ini sampai habis. Oke, Audi desainnya itu khas dengan grill yang sangat besar, namun sebenarnya dulu kecil. Waktu itu di Audi A4 perubahan dari grill kecil yang kemudian membesar, bleber sampai ke bumper. Kami melihatnya itu agak aneh, tapi akhirnya berubah terus desain grillnya sampai sekarang, jadinya dilihatnya enak. Dimensi mobil ini lebih panjang 100 mm dibanding dengan generasi sebelumnya. Sekarang panjangnya adalah 4485 mm dengan wheelbase 2680 mm. Yes, mobil ini tidak terlalu besar dan muat dengan mudah di garasi Anda. Ada beberapa keindahan dan keunikan pada Audi Q3. Lampunya. Ya, ini Audi kalau bikin lampu selalu wah. Depan maupun belakang. Dan spionnya ini nempel ke pintu, bukan di pilar frame. Unik dan keren. Kemudian pilar C dan D-nya kalau dilihat-lihat mirip Bentley Bentayga. Namun ada beberapa yang kami tidak suka pada eksterior mobil ini. Kepalsuan. Ya, ada kepalsuan pada bumper depan dan pada knalpot. Ya, Audi memang selalu bentuknya menarik, tapi banyak yang palsu-palsu. Tetap. Di Eropa tuh sekarang udah mulai rame kepalsuan itu. Kenapa nggak seperti zaman dulu ya? Nih, palsu. Bahkan grillnya, yang grill beneran tuh hanya yang bagian atas. Bagian sini, palsu. Padahal satu bagian grill besar, tapi hanya dipakai separuh. Dan knalpot palsu. Ini literally palsu. Knalpot aslinya ada di bawah.
Ya, mendingan nggak usah dibikin beginian gitu. Ya nggak usah kelihatan ada knalpot sekalian. Ini adalah kuncinya, seperti kunci Audi lama. Ini apabila Anda nongkrong bersama kawan-kawan Anda, taruh kunci di meja, oke, kuncinya kunci Audi memang. Tapi teman-teman Anda akan menganggap Anda pakai Audi yang lama karena ini kuncinya masih sama seperti Audi zaman dulu. Masih ada kunci benerannya. Padahal ini adalah keyless dan buka bagasi simple aja. Tinggal asal Anda ngantongin kuncinya. Luar biasa. Nah, bagasinya ini cukup lumayan luas. Ya, masih ada kantong-kantong kanan kiri. Lega. Terus di bawahnya itu ada ban serep. Ini hampir full size ini. Padahal kayaknya pasti space saver ya. Tapi diameternya hampir full size. Nah, kalau misalnya Anda mau rata dengan ini, tinggal diubah posisinya menjadi seperti ini. Nah, ini jadi tinggi dan jadi rata. Naikin barang jadi lebih mudah. Luar biasa. Tapi di belakang sini nggak ada colokan 12 volt power outlet buat misalnya mau nge-charge atau mau naruh rice cooker gitu, nggak bisa. Nah, ini bisa dibuka juga. Pasti bisa dibuka. Jok belakang bisa dilipat rata lantai, namun pengunciannya agak merepotkan. Dan ini bisa belah 40-20-40. Jadi bisa tetap bawa meja setrikaan dengan tetap membawa 2 penumpang di belakang. Tapi sayang pelipatannya itu nggak bisa dari belakang dan bukan dari sini tapi dari bawah sini. Ya nggak apa-apa sih. Tapi yang sebelah sana meraihnya agak susah. Aduh. Ya, rata lantai. Luar biasa. Kalau Anda mau bawa meja setrikaan sambil bawa 2 penumpang di belakang, masih bisa. Ini bisa membelah, mana sih? Ini. Bisa membelah 40-20-40. Jadi meja setrikaan di tengah, penumpang masih bisa bawa 2 di belakang. Luar biasa. Ini kita bisa naruh handphone di sini. Udah tempat atau naruh apapun. Ada space. Nah, di belakang posisi nyetir kami. Ini di belakang posisi nyetir kami. Dan ini masih bisa dimaju mundurkan. Kalau dirasa ini terlalu lega, pengen sempit, gini. Enggak, maksudnya sih untuk memperlega ruangan di bagasi. Masih bisa. Nah, paling mundur adalah segini, sama ini juga paling mundur. Jarak dengkul dengan jok masih lumayan banyak, kaki masih bisa masuk, dan ini ya bisa dibilang lega lah. Senderannya ada 2 settingan senderan. Yang paling nyender adalah segini. Lumayan, masih oke. Duduknya di bawah enak, headroomnya masih lumayan jauh. Ini keren, pegangannya. Door trimnya keren. Ini empuk bukan ya? Ini kayak semi keras gitu. Ini empuk. Ada armrestnya, ada cup holder di armrest. Headrestnya ada 3, di tengah dapat seat belt 3 titik, di tengah ada pos tidurnya ya, karena ini ada versi quattro-nya dan pasti ada ruangan untuk knalpot dari depan ke belakang. Ada AC. Di sini ventilasi AC bisa dibuka tutup, bawahnya lagi kosong, nggak ada apa-apa. Nah, masalahnya di belakang sini tuh tidak ada apapun untuk nge-charge. Nggak ada 12 volt power outlet, nggak ada USB untuk nge-charge. Tapi belakangnya ini lega. Masih oke gitu untuk mobil yang ukuran segini. Nah, ini tombol untuk lampu kabin dipencet begini. Beda sama di depan. Kita lihat depannya. Nah, sekarang saatnya kokpitnya. Ini sangat amat terasa mewah. Desainnya tidak seperti kuncinya. Ini terlihat sangat modern dan sangat terasa mahal. Setir, jok, door panel semuanya terasa mahal. Kecuali beberapa hal. Wah. Lihat nih bukaan pintunya. Keren sekali, pas sekali tuh. Bukanya begitu pakai 2 jari atau 3 jari, 4 jari sempit. 2 jari pas. Tuh, bisa juga bukanya gini.
sebegini, enak sekali. Ya, ini tutupannya, pegangannya juga enak pas. Ini dashboardnya keren sekali, sangat modern sekali. Walaupun simple ya, AC di sini standar aja, head unit, kontrol AC di sini, ada shifter gitu. Simple tapi terlihat sangat amat modern sekali. Dia jago sekali untuk urusan desain, emang Audi. VW Group tepatnya. Dan ini empuk-empuk ya, empuk-empuk. Ini ada yang keras, tapi ini keras bertekstur, nggak apa-apa. Terus ini polish chrome, aduh namanya apa sih, aluminium polish atau whatever namanya. Ini juga masih empuk-empuk. Yang di bawah sini sudah mulai keras, tapi nggak apa-apa. Nah, tadi door panelnya ini apa ya, semi empuk atau semi keras gitu. Jadi kalau diketok itu empuk, tapi kalau ditekan keras, nggak kayak ini, beda. Ini seperti benda keras dilapisi kulit seperti ini. Nah, ini keren sekali. Kita awali dengan head unitnya. Nah, head unit MMI. Kelihatannya kalau mati hitam semua, jadi kelihatannya head unit itu dari sini sampai sini. Padahal hanya layar dari sini sampai sini, dan sebenarnya lebar sekali, besar ini layarnya, luar biasa. Fungsi-fungsi kemobilan ada di sini semua. Ini merupakan head unit yang integrated ya. Setting-settingan bisa dilakukan di sini untuk urusan mobilnya. Pengaturan instrumen clusternya pun di sini. Jadi lengkap isi head unitnya ini. Nah, namun katanya nanti akan ada improvement untuk Q3 ini, kita nggak tahu kapan, mudah-mudahan cepat, dan itu mudah-mudahan sudah ada Apple CarPlay-nya. Tapi ini kalau bicara navigasinya ini petanya bagus loh, dan respon ini cepet banget tuh, cepet sekali, kayak RAM-nya besar gitu. Mungkin karena semuanya tersimpan di dalam memori di dalamnya, jadi tidak seperti di handphone Anda yang selalu mendownload kalau tiap ada pergerakan di Google Maps-nya atau peta lainnya. Anyway, kita lanjut ke AC. AC-nya ini simple ya, 3 puter-puteran ya, digital. Mungkin ada versi yang lebih bagus lagi, tapi kami cukup suka dengan ini. Dan satu hal yang kami suka lagi di AC-nya Audi ini tuh nggak mati sendiri nih sirkulasi nih. Dia tidak akan mati sendiri. Begitu dia nyala sirkulasi, dia akan nyala terus dan tidak akan mematikan dirinya sendiri. Oke, dual zone. Kalau mau jadi satu zone lagi, tinggal pencet ini yang lama. Nah, terus sini, di bawah sini. Ya, ini ada bidang yang kosong yang diisi oleh dua barang. Satu, start stop engine button. Ya, penempatan menurut kami sebaiknya lebih mulia lagi gitu. Misalnya di sini kayak di sini ya. Tapi ditaruh di sini, nggak tahu kenapa. Terus mungkin banyak komplain dari reviewer. Ini head unitnya kenapa nggak ada puter-puteran volume fisik? Kami butuh puter-puteran fisik. Akhirnya dibuat di sini. Mungkin seperti itu loh. Akhirnya dibuat sini adalah puter-puteran fisik untuk volume audionya, dan ini bisa digeser-geser untuk next track dan previous track. Tapi bicara soal head unit ini, walaupun tidak ada Apple CarPlay, tapi tetap bisa setel lagu dari handphone Anda melalui colokan USB atau lewat Bluetooth, dan bisa telepon lewat Bluetooth juga. Nah, bicara soal colokan USB, nah di bawah sini ada colokan USB 1 buah dan hanya ada satu-satunya. Jadi colokan USB pada mobil ini hanya 1. Tapi kelemahan-kelemahan tadi rasanya sedikit sekali, karena berada di dalam ruangan ini membuat Anda merasa jadi orang kaya yang berkelas. Lihat ini spion tengah, lihat ini lampu kabinnya, berkelas. Ada deretan tombol-tombol. Oke. Ini ada hill descent control. Ya, ada traction control, ada parking sensor. Ada 1, 2, 3 tombol kosong. Nah, harus yang di sebelah sini itu adalah driving mode. Mobil ini tidak bisa diatur driving mode-nya. Kenapa? Nah, adanya itu di shifter. Nah, ini shifternya standar seperti ini. Ya, ini buat manual mode. Manualnya plusnya masih ke depan. Nah, sports mode di transmisi bisa dilakukan dengan geser ke belakang. Apabila kita masukkan mundur, ada kamera mundurnya. Dan parking sensornya juga integrated di sini. Dan ada garis bantunya apabila setir kita belokkan. Ini belum kamera 360, baru kamera mundur saja, tidak apa-apa, cukup. Itu sangat cukup. Untuk urusan lampu ada di sebelah kanan, dan ini belum dipencet, baru dideketin, disentuh udah nyala lampunya. Dan di instrumen cluster ada indikatornya. Ya, paling kanan tuh untuk auto. Kalau dipencet dia posisi
headlight biasa, lampu kecil mati auto, jadi bisa dimatikan. Oke. Nah ini ada lampu kabutnya dan lampu kabut belakang. Semuanya akan tertampil juga di instrumen cluster, menandakan bahwa Anda setelah memencet sesuatu atau bahkan menyentuh sesuatu. Audi VW itu kalau bikin setir kenapa ya, selalu enak sekali dipegang. Kulitnya enak, bentuknya enak, dipegangnya pas, bentuknya tuh bulatnya bulat pas gitu. Ya walaupun ini tidak flat bottom tapi pas enak ngelihatnya. Nah, dan setirnya ini nggak kecil loh, lumayan besar loh untuk ukuran mobil sekarang, tapi pas sekali. Ya. Untuk urusan jempol-jempol itu sebelah kanan ada audio dan lain-lain, ada shortcut juga. Ini ganti map color. Ya, terus kemudian di sini adalah untuk MID. Nah, MID-nya ini bisa kita setel, kita bisa set view-nya gimana, ini bisa diatur nih mau ngeliatin apa. Keren ya MID-nya ya, luar biasa, keren sekali. Jadi tidak menyilaukan dan enak dilihat gitu. Bukan MID, instrumen clusternya tepatnya. Nah ini juga dibilang nih energy consumer, jadi liter per jamnya itu kita posisinya di seperempat kali, nggak nyampe seperempat liter per jam. Nah ini ada auto wiper dan sennya sebelah kiri ya, biasa aja. Yang agak luar biasa tuh ini ada cruise control, tapi sayangnya ini bukan cruise control, ini hanya berfungsi untuk speed limiter ya. Mau limit berapa, kecepatan berapa, hanya jadi speed limiter, bukan cruise control. Ya kalau kaki Anda ingin diam di pedal gas sih bisa-bisa saja jadi cruise control juga ujung-ujungnya. Tapi wah, nanti mudah-mudahan improvementnya sudah dapat cruise control. Karena cruise control tuh standar banget sekarang. Oke, kepraktisan di pintu itu kantongnya luas sekali. Di sini masih ada tempat-tempat lagi. Kemudian di sini ada tempat juga. Di tengah ada 2 buah cup holder. Entah kenapa dikasih asbak Audi, keren sekali. Di tengah-tengahnya ada untuk naruh handphone juga. Agak kekecilan untuk casing kami, tapi nggak apa-apa, bisa tuh. Ada tempat-tempat lagi, dan ini tutupnya juga bisa berfungsi jadi armrest yang bisa. Iya, jadi armrest. Nyaman. Lacinya lega. Ya ini khas mobil Eropa tuh, laci-lacinya tuh selalu lega biasanya. Oke, kemudian posisi duduk. Ini joknya bisa banyak sekali diaturnya ya. Banyak sekali, termasuk lumbar supportnya. Mau posisinya bagaimana, seberapa tebel, joknya seberapa naik, seberapa turun bagian depan dan belakang. Banyak, lengkap. Headrestnya masih pakai otot, tapi nggak apa-apa kalau headrest. Cuma yang lain itu elektrik. Cuma masalahnya, ini tidak ada memory seatnya, jadi Anda cenderung sering merubah-ubah posisi. Kemarin tuh kayak gimana ya kalau habis disetir orang mobilnya, segini bukan ya? Seberapa ya? Lupa gitu. Ya, memory seat itu kadang memang sangat amat penting. Kemudian setirnya pakai otot juga, bisa tilt dan teleskopik. Oke. Nah, Audi atau VW Group lainnya itu tidak seperti BMW atau Mercy. Dia posisi duduknya bukan nggak bisa dibilang nggak enak sih, tapi pedal-pedalnya itu dia posisinya agak lebih dekat dengan badan kita. Mungkin bukan lebih dekat, mungkin agak lebih turun rasanya ya. Nah, sehingga kita butuh, kalau kami itu butuh selalu setirnya tuh ditarik paling habis begini. Kalau di BMW sekarang nggak, malah kami kalau ditarik habis itu udah mulai kedekatan. Kalau nggak, kalau Audi VW itu pasti tarik habis baru enak. Tapi nggak apa-apa, menghasilkan posisi duduk yang luar biasa enaknya juga. Saatnya kita jalan. Nyetir suatu Audi itu feelingnya beda dengan nyetir BMW atau Mercedes-Benz. Khususnya Audi yang ini, beda sekali dengan nyetir Mercy GLA dan BMW X1. Ini entah kenapa ada rasa yang lebih mahal dibanding dengan lawan-lawannya tadi. Ya memang juga ini sedikit lebih mahal mengenai harga.
Kekedapan mobil ini bagus. Biasanya mobil crossover kecil yang bisa dibilang entry level, kekedapannya itu kurang. Namun ini, wah, suara dunia luar lumayan terisolasi dengan baik. Sayang sekali tidak bisa mengisolasi kita dari permasalahan yang terjadi di luar mobil. Tapi kami mendengar sedikit road noise dari bannya ini agak berisik. Belum sampai level mengganggu memang, tapi kenapa pula ada road noise macam ini? Enak loh, kedapnya nggak kedap sekali, nggak, masih tuh ada Harley berisik-berisik yang knalpotnya udah free flow gitu masih kedengeran lah. Tapi lain-lainnya sunyi, nggak ada suara motor-motor. Itu motor lewat, hampir tidak terdengar suaranya. Dan ini suspensinya empuk, benar-benar empuk. Tidak seperti mobil Eropa pada umumnya. Ini sangat enak sekali. Tapi apakah bisa stabil dengan suspensi seempuk ini? Jalan beton enak, semuanya jalan tuh rasanya lebih mulus. Ini kami suka sekali suspensinya. Platformnya MQB-nya VW Group itu kami suka sekali. Terus kestabilannya juga, wah, enak. Seperti naik VW Golf tapi tinggi. VW Golf itu bukan mobil nggak enak sama sekali, mobil enak. Kemudian tenaganya 1400 cc tapi berisi ya. 1,4 TSI itu seperti yang di VW biasanya. Cuma karena ini tersalurkan ke gearbox DSG yang ngopernya cepat, itu nikmat. Dan ternyata mobil ini ada launch control. Yes, tidak dibutuhkan tapi ada. Nah, hasil pengetesan kami tidak ngetes 0-100 karena Bung Fitra udah ngetes, kita nyontek aja punya dia. 8,8 detik 0 ke 100 km per jam, padahal speknya itu 9,2 detik. Lebih kenceng daripada apa yang tertulis di bukunya. Oke, memang enak. Tapi kami merasa respon dari menginjak pedal gas dalam-dalam sampai ada realisasi tenaga itu seperti terlambat, seperti buffering, seperti ketemu turbo lag yang besar. Intinya kalau mau nyetir agresif, pastikan transmisi di S, Sport, agar torsi mesin lebih siap masuk karena tertahan di RPM tinggi mesinnya. Namun sebenarnya tidak tinggi-tinggi amat RPM mesin ini di S, tapi tetap lebih baik daripada mode transmisi yang normal. Kemudian Konsumsi BBM-nya di dalam kota 112, 113 karena banyak diem jadi 1,6,8. Kita reset, kita lamsam di 50 km per jam. Berapa nongolnya? Yap, 23 km per liter. Intinya di luar kota mudah untuk dapat di atas 20 km per liter untuk mobil 1400 cc turbo ini. Tadi kami sempat bilang harga mobil ini lebih mahal daripada lawan Mercy BMW-nya. Harga mobil ini adalah 877 juta on the road. Apakah pantas dengan harga segitu? Tapi sebenarnya kelemahannya mobil ini adalah CBU, jadi lebih mahal daripada yang CKD. Tapi harga tersebut dari apa yang didapatkan masih bisa dibilang wajar. Namun kami belum bilang ada satu kompetitor lagi. Bukan dari Jerman, tapi dari Jepang, yaitu Lexus UX F Sport, yang harganya 925 juta on the road. Optional yang didapatkan rasanya lebih banyak daripada Audi. Kenyamanannya sama-sama nyaman, tapi beda karakter. Nonton review Lexus UX kami di channel Motomobi. Menurut Anda, lebih baik mana? Audi Q3 atau Lexus UX? Mohon komentar di bawah. Overall, mengenai Audi Q3, merupakan mobil yang cocok untuk Anda penggemar keluarga VW. Cocok juga untuk Anda pria maupun wanita. Semua ini adalah opini pribadi saya. Kami tim Motomobi tidak dibayar oleh siapapun dan apapun yang terlihat pada video ini. Jangan lupa tekan tombol jempol ke atas dan subscribe channel Motomobi, Omobi, dan Mesmobi apabila belum, berikut dengan tombol loncengnya. Share video ini ke seluruh dunia melalui sosial media Anda dan jangan lupa follow sosial media kami, yaitu Instagram. Terima kasih telah menonton.